Sesawikur Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada pada kesempatan hari ini, hari biasa sesudah Epifani, sahabatku, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai dengan 52. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dan saudara-saudara yang terkasih, Allah adalah kasih. Dengan dan dalam kasih ia tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Sahabatku, walaupun tidak melihat Allah, jika kita saling mengasihi, maka dalam kasih kita melihat Allah dan Allah hadir dalam kita, sahabatku yang dikasihi Kristus. Sungguh lebih lanjut, salah satu buah dari kasih adalah keberanian iman, sahabatku. Keberanian iman adalah tanda bahwa kasih itu menjadi sempurna dalam diri kita. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dalam kasih tak ada ketakutan untuk memperjuangkan hal baik, sahabatku. Takut untuk bersaksi tentang hal baik berarti sebuah ketidaksempurnaan kasih, sahabatku. Itu menjadi sebuah hukuman dalam hidup kita yang tidak memperjuangkan yang benar, baik, dan indah, tidak sempurna dalam kasih, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kasih itu dipertajam dengan doa dalam keheningan. Itu yang dilakukan oleh Yesus sendiri dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, sahabatku. Sebab kasih itu adalah kekuatan yang mengalahkan kekuatan apa saja dan melampaui hukum apa saja. Yesus yang penuh kasih dapat berjalan di atas air dan dapat meredakan angin ribut, sahabatku. Sungguh, angin ribut dalam hidup kita pasti banyak dan ada saja di setiap langkah hidup kita, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Akan tetapi, jika di ujung kaki kita ada kasih, maka Allah hadir dalam ziarah hidup kita. Dengan demikian, setiap lembah kelam dan jalan gelap di ujungnya pasti ada terang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, benamkanlah kami dalam keheningan doa, supaya kami mampu menambah kasih kami. Dengannya, kami dapat bersaksi tentang iman kami dan menjadi tenang di tengah badai zaman ini. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan, dan kita semua bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Sahabatku, hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita, hidup kita semua penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later, bye-bye. Berkat dalam Tuhan memberkati.